Oke, sekarang kita bahas konsep nilai mutlak sebagai jarak. Nah, bagi kalian kelas 10, tentunya ini materi baru ya. Karena di SMP kita nggak belajar tentang nilai mutlak. Kita awali dengan memahami simbol nilai mutlak. Oke, ini nilai mutlak itu ditulis dengan garis lurus kiri dan kanan. Misalkan kayak gini, ini dibacanya mutlak X. Ini dibacanya mutlak P. Jelas ya? Nah, itu penulisan nilai mutlak. Sekarang kita akan mencari nilainya. Berapakah nilai dari mutlak 3 misalkan. Nah, biar simpel, biar kalian gampang ngertinya, kita pelajari dulu dengan konsep jarak. Mutlak 3 ini artinya berapakah jarak angka 3 dari 0 ya. Berapakah jarak angka 3 dari 0 pada garis bilangan. Jadi kalau kita tulis pakai garis bilangan, oke, dari nol ke angka 3 ini jaraknya berapa? Ayo, berapa? Satu, 2, 3. Lihat, satu, 2, 3. Oh, ternyata ini jaraknya adalah 3 satuan. Berarti mutlak 3 itu nilainya adalah 3. Gampang kan? Berapakah nilai mutlak negatif 4? Pakai jarak lagi, sama. Berarti berapakah jarak negatif 4 dari 0? Kalau kita buat garis bilangan lagi, dari 0 ke negatif 4. 0-nya di kanan, negatif 4 itu di kiri. Ya, ini jaraknya berapa? Iya, positif 4. Gitu. Ini jaraknya 4 nih. Oh, berarti mutlak negatif 4 itu nilainya adalah 4. Lagi, berapakah nilai mutlak negatif 6? Ayo, berapa? Dari 0 ke negatif 6. Ya, dari 0 ke negatif 6 ini jaraknya berapa? Jaraknya 6 satuan. Berarti ini nilainya adalah 6. Nah, kalau kita perhatikan, mutlak 3 itu nilainya 3. Mutlak negatif 4 itu positif 4. Mutlak negatif 6 positif 6. Bilangannya kan sama hasilnya. Cuman tandanya selalu positif hasilnya. Oke, hasilnya selalu positif. Jadi nilai mutlak itu bisa kita artikan sebagai alat untuk mempositifkan. Jadi berapapun isinya itu hasilnya selalu positif. Contoh, misalkan kalian diminta berapakah eh, nilai dari mutlak negatif 2020. Wah, ini berapa nih? Hasilnya ya pasti positif 2020 tanpa kita buat garis bilangan lagi. Berapakah nilai mutlak dari 2019? Kalau udah positif ya tetap positif 2019. Gampang kan? Nah, itu konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? Mutlak X sama dengan berapa ya? 6. Berapakah nilai X? Berapa nilai X? Agar mutlak X ini nilainya 6. Kalau kita lihat konsep jarak lagi, ini artinya berapakah nilai X, berapakah bilangan X yang berjarak 6 dari 0? Berjarak 6 dari 0. Kalau kita buat garis bilangan, ya, dari 0 berjarak 6. Berjarak 6 dari 0 itu kan bisa ke kiri ke kanan. Ke kanan dulu. Kalau ke kanan, berarti dari 0 berjarak 6, ya pasti di sini positif 6, ya enggak? Dari 0 berjarak 6 ke kiri sekarang. Ke kiri. Di sini berapa? Negatif 6. Ini jaraknya harus 6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. Bisa dua nilai X. Coba teman-teman masukin. Kalau X-nya 6, mutlak 6, ya 6. Kalau X-nya negatif 6, mutlak negatif 6, ya 6. Jelas kan? Oke? Nah, sekarang gimana kalau kayak gini soalnya? Mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Berapa nilai X-nya? Ayo, gimana tuh? Berapa nilai X-nya? Nah, kalau kayak gini, ini artinya berapakah bilangan X yang berjarak 4 dari 2? Ya, dari 2. Berjarak 4 dari positif 2. Jadi bukan dari 0 lagi. Dari positif 2 berjarak 4. 4 ke kanan. Berapa? Jaraknya harus 4 ya. 4 ke kanan berarti di sini berapa? 6. 4 ke kiri. Di sini berapa? Ayo. 4 dikurangi 2. Atau 2 dikurangi 4. Negatif 2. Ya enggak? Ternyata nilai X yang memenuhi adalah
X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 6. Kita buktikan ya. Kita ganti, coba. Kalau X-nya negatif 2, kita masukkan ke sini. Negatif 2, X-nya ganti negatif 2 dikurangi 2. Berapa tuh? Negatif 4. Mutlak negatif 4, ya positif 4. Sekarang coba X-nya ganti dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan mutlak 4. Mutlak 4, ya positif 4. Sesuai kan? Jelas ya? Lagi. Kita coba lagi. Mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. Ayo. Nah, kalau gini, mutlak X tambah 3 itu sama aja dengan mutlak X dikurangi negatif 3 ya. Sama dengan 5. Kalau di sini tandanya tambah, teman-teman jadikan dulu kurang. Oh, berarti berapa bilangan X yang berjarak 5 dari negatif 3 gitu. Berjarak 5 dari negatif 3. Dari negatif 3 berjarak 5 ke kanan berarti berapa tuh? Berjarak 5. Ke 0 aja itu udah 3 kan? Berarti ke sini 2. Oke? Saya ulangi. Cara ngitungnya dari negatif 3 ke 0 jaraknya kan udah 3. Sementara jarak yang kita cari 5. Oh, berarti 2 lagi ke kanan. Maka kita peroleh 2. Sekarang negatif 3 berjarak 5 ke kiri. Di sini berapa? Negatif 8. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan positif 2. Ya, kita coba masukkan ya ke sini. Kita coba. Tadi persamaannya mutlak X tambah 3 sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan negatif 8. Negatif 8 tambah 3 sama dengan negatif 8 tambah 3 itu kan negatif 5. Mutlak negatif 5, positif 5. Benar kan? Sekarang kita ganti X-nya dengan 2. 2 tambah 3. Mutlak 2 tambah 3 sama dengan mutlak 5. Mutlak 5 nilainya adalah 5. Oke, gampang kan? Oke, satu contoh lagi ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang gimana kalau misalnya soalnya tuh kayak gini. 6 min X, mutlak 6 min X sama dengan 3. Nah, kalau tadi kan X-nya ada di kiri. Sekarang gimana kalau X-nya ada di kanan? Nah, ini teman-teman balik aja. Caranya kita kali negatif dulu ya. Ini teman-teman boleh kali negatif. Jadi negatif 6 min X. Negatif 6 min X. Tanda mutlak sama dengan 3. Negatif kali positif 6. Negatif 6. Negatif kali min X. Positif X plus X. Sama dengan 3. Nah, yang positifnya di kiri, yang negatifnya di kanan ya. Ini jadi X kurang 6 sama dengan 3. Nah, ini akan menjadi bentuk seperti yang tadi lagi. Nah, kalau kita cari nilai X itu gini. Berapa sih bilangan X yang berjarak 3 dari positif 6? Dari 6 berjarak 3. 3 ke kanan dan berjarak 3 ke kiri. 3 ke kanan dari 6 berapa coba? 9 kan? Berjarak 3 dari 6 ke kiri. Di sini berapa? Positif 3. Jadi dari sini kita peroleh X sama dengan 9 atau X sama dengan 3. Jelas ya? Nah, habis ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak berdasarkan definisi.